bisa lewat perbuatan, bahkan juga lewat intuisi. Boleh pacaran, tetapi pastikan bahwa yuk kuat tuh secara Katolik. Jangan tanya saya. Cucupi, cuap-cuap happy with Alamka Santo Laurentius. Oke, hai sahabat MK, selamat datang di Cucupi episode kelima edisi Valentine. Hari ini aku bersama dengan teman-teman yang lain. Hari ini kayaknya Cucupi paling ramai nih sepanjang episode ya. Nah sebelumnya aku mau kenalin diri dulu. Aku Beta sebagai moderator hari ini, dan di sini aku ditemani dengan 4 orang lainnya. Coba kita mungkin bisa kenalan ya dari nama, usia, dan status sekarang. Mulai dari sini. Oke, nama aku Stanley, usia aku saat ini 28 tahun, statusnya single. Available? Available. Oke, silakan lanjut. Nama saya Romo Kristo, sering dipanggil Romo. Status Status, oke, siap dipanggil Oke. untuk pelayanan maksudnya. Oke, boleh next. Halo, nama aku Michelle, umur 26 tahun, statusnya single. Available? Available. Oke. Langsung cocok lagi sih. Oke, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Adi. Saya umur 29 tahun ini. Tahun ini 30 deh, sorry. Sekarang masih 29. Tahun ini 30. Gimana nih? Dan status sudah menikah. Baru berapa minggu? Baru 2-3 mingguan. Masih fresh ya. Nah, pantas masih lucu-lucu. Menyenangkan. Menyenangkan ya. Nah, di sini kita berlima ya, bakalan seru-seruan di episode ini, dan diawali dengan permainan dulu nih guys kali ini. Nah, permainan ini adalah This or That, oke? Jadi teman-teman di sini ya, selain Romo ya, Romo nggak perlu menjawab soalnya ini kan tentang Valentine ya, cinta kasih, pasangan pacaran gitu lah. Masa Romo kan nggak pacaran ya. Sempat saya. Jadi nanti aku bakal kasih pertanyaan dan teman-teman bisa jawab, teman-teman pilih yang mana, This or That gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama nih. Kalau teman-teman punya pasangan gitu ya, lebih milih bisnis bareng atau kerja masing-masing? Aku pilih bisnis baru. Bisnis bareng, oke. Aku pilih kerja masing-masing. Kerja masing-masing. Kodi? Bisnis bareng. Bisnis bareng. Nah, berarti Ci Michelle beda sendiri nih. Kenapa, Ci? Soalnya supaya bisa saling mencukupi satu sama lain. Kalau misalnya yang satu ada kenapa-napa, berarti yang satu masih bisa untuk bantu. Oke, saling support berarti gitu ya. Oke, kita ke next question. Kalau punya pasangan nih, menurut teman-teman, kira-kira tuh yang provide tuh cowok atau ya udah kita bareng-bareng aja deh gitu, misalnya untuk menafkahi nanti keluarga atau pada saat pacaran juga boleh gitu. Menurutku karena jawaban saya pertama tadi bisnis bareng ya, jadi sama-sama lah. Sama bareng-bareng Sama-sama. ya. Bareng-bareng. Kalau Ci Michelle, Aku sama-sama. sama-sama juga. Kodi? Lebih ke arah sama-sama. Berarti ada kemungkinan enggak tuh tadi ya. Ragu-ragu jauh. Iya, sedikit. Soalnya tergantung kondisi lah ya, disesuaikan sama situasi. Oke, emang beda ya guys kalau udah menikah tuh. Beda pertimbangannya ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan ketiga nih. Pilih pasangan atau pacar ya, atau calon suami istri gitu ya, yang seumuran, lebih muda atau lebih tua? Karena aku cowok ya, Nah, cenderung pilih yang seumuran atau lebih muda. oke, seumuran atau lebih muda? Michelle? Karena aku cewek, aku kayaknya yang seumuran atau lebih tua. Oke. Kodi? Kalau aku lebih pilih yang seumuran atau lebih muda. Seumuran atau lebih muda? Kalau istri yang sekarang? Seumuran. Seumuran. Tadi gue udah pikirin nih, salah jawab aja. Seumuran, oke. Kita next ya ke pertanyaan keempat. Nah, kalau first date nih, inget-inget gitu ya dulu first date atau mungkin dulu pernah pacaran gitu. Itu yang bayarin siapa sih? Cowok atau cewek atau split bill? Cowok. Cowok. Aku split bill. Split bill. Aku cowok. Cowok. Cowok dong. Gimana sih?
cewek yang make first move atau cowok duluan sih? Pastinya cowok lah ya. Cowok ya. Harusnya cowok. Cowok. Cowok sih. Agak Cowok. Ini ada istrinya di sini. Cowok ya, berarti sepakat dari sini ya, cowok. Oke, next. First date nih ya, first date. Pilih nonton bioskop atau nongkrong aja gitu di kafe ngobrol. Nongkrong di kafe. Nongkrong di kafe, oke. Nongkrong di kafe. Nongkrong. Bioskop. Bioskop. Pasti biar ada bahan obrolan kan habis itu. Udah tahu ya kesana. Bagus ya. Betul. Oke, kita ke pertanyaan terakhir, guys. Pertanyaan terakhir itu, kira-kira kalau kalian punya pacar nih, terus dia mau bertato, setuju atau enggak? Setuju aja, karena aku juga bertato. Oke. Setuju? Setuju? Enggak. Kurang setuju. Oke, berarti udah banyak nih yang disordetek ya, udah cukup gitu ya. Nah, kali ini teman-teman aku pengen ngasih tahu juga kalau di episode kelima ini kita punya sponsor dari Combo. Combo itu adalah Community of Business by OMK Santo Laurentius. Nah, di sini udah ada coklat dan juga croissant. Asik. Croissant. Yuk, boleh tim produksi tuh. Oke, di sini ada Partens Cocoa dan juga Maisi Bakery. Jadi teman-teman nanti kalau sambil kita ngobrol-ngobrol, haus atau apa gitu boleh ya diminum, atau kalau lapar ya makan aja. Kalau saya sudah aus, saya udah Iya, boleh, silakan, Baik, silakan. baik. cobain tuh. Nah, ini episode pertama ya guys. Kita ada Gimana? sponsor. Dikocok Boleh dulu dong nggak? dikocok dulu boleh. Aduh, mama mia. Agak ini ya macamnya. Agak lain. Lagi lagi. Oh ya. Enak. Nah, Manis kan? Yang ini lumayan. Tapi nggak terlalu manis. Oke. Berasa coklatnya. Iya, harus. Kita coklat. Oke. Nah, kita udah tadi kan udah main ya di Sordet. Kali ini kita mau yang lebih serius nih. Lebih serius untuk pertanyaan-pertanyaan dan termasuk Romo. Kalau kali ini Romo bisa jawab. Siap nggak Romo? Saya tuh nggak pernah serius dalam hidup. Pasti dipertanyakan gak di panggilannya. Jangan dalam panggilan. Langsung klarifikasi ya. Oke, tadi kan kita udah ngomongin pacaran gitu kan, cari pasangannya seperti apa, idealnya dan lain-lain. Aku pengen tanya nih ke Ko Adi deh yang udah nikah dulu. Terus, Ready. jawab. Kan menurut Koko, pacaran yang sehat tuh kayak gimana sih? Kan sekarang udah nikah kan, berarti tahu nih mana yang sehat, mana yang enggak gitu kan. Kalau menurutku pacaran yang sehat itu yang harus bisa mengenal satu sama lain lebih dalam dan lebih dalam lagi. Entah itu lewat berantem, ngobrol, ataupun beraktivitas bersama, tapi intinya harus mengenal lebih dalam. Mengenal lebih dalam, berarti komunikasi ya kuncinya ya. Oke, nah Romo deh Romo. Romo kan pasti banyak nih yang konseling ke Romo kan mau nikah. Iya, konseling ya. gitu kan. Nah menurut Romo seberapa penting sih komunikasi di relationship atau di sebuah hubungan gitu? Ini mau jawaban yang serius atau yang lucu-lucu? Kalau serius ada tuh. Kita mulai dari yang serius aja lah ya. Biar saya kelihatan serius. Jadi komunikasi itu penting sekali tuh. Mulai dari Tuhan tuh mengkomunikasikan dirinya itu lewat sabda, kata-kata. Kemudian kita bisa memahami. Jadi penting sekali. Tapi ada beragam komunikasi tuh. Bisa lewat kata-kata, bisa lewat perbuatan, bahkan juga lewat intuisi. Misalnya kalau lewat ke kata-kata itu misalnya I love you, nah itu kan, atau komunikasi harian misalnya kalau punya pendapat tertentu itu ungkapkan tuh, saya mau begini, saya mau itu, komunikasi tuh. Terus kalau misalnya dengan perbuatan, misalnya memberikan bunga, atau juga kalau sudah saling mengenal lebih dalam, kadang semacam bombastic side eye, gini aja orang sudah tahu tuh, oh ini maksudnya apa nih. Nah itu tuh komunikasi tuh. Atau intuisi itu misalnya duduk-duduk tiba-tiba pikir, oh istri saya lagi apa ini. Nah itu juga bagian dari komunikasi. Kalau misalnya kita sudah saling mengenal lebih dalam ya, dan itu biasanya muncul dari pertama kejujuran tuh, kita jujur tidak, mulai pacaran jujur atau tidak, kemudian tulus atau tidak, terbuka, penuh kasih dan lain sebagainya. Tapi itu menurut saya itu kerangkanya doang ya. Betul.
lu kan udah menjalani ya. Betul. Siapa tahu kalau nggak sesuai, nah lu tambahkan tuh. Nah itu kerangkanya doang tuh. Tapi menurut saya sumber utama untuk komunikasi yang baik itu adalah doa pribadi tuh. Paling tidak you mendoakan pasanganmu tuh. Mendoakan. Kalau kita sering mendoakan pasangan kita, maka bahasa yang keluar itu tidak mungkin bahasa yang buruk. Selalu bahasa yang baik. So, untuk membangun sebuah komunikasi yang baik pertama dari personal prayer. Nah, itu. Dalamnya guys ya. Personal prayer. Ini bagus banget guys. Karena mungkin kadang kita fokusnya cuma komunikasi sama pasangan gitu ya, tapi kadang lupa oh ternyata kita harus doa juga gitu untuk menjalin komunikasi yang lebih baik lagi gitu ya. Oke, nice. Nah, terus ini nih yang lagi hype banget di anak muda nih. Pertanyaan ini mungkin sering banget dan mungkin setiap OMK akan menanyakan ini gitu. Boleh nggak sih kita tuh pacaran beda agama? Tapi sebelumnya di sini siapa yang pernah pacaran beda agama? Jangan tanya saya. Siapa tahu kamu pernah, kita kan nggak tahu ya. Gak ada yang tahu. Iya. Pernah? Aku nggak pernah, cuma pernah deket aja sama beda agama. Oke, dekat tapi nggak sampai pacaran. Betul. Oke. Ciuciau? Pernah. Pernah. Pernah pacaran beda agama. Berapa lama Ci? Ada yang 6 tahun, ada yang 3 tahun. Wow. Iya, apa ya? Wow. Saya pikir 6 bulan. Ternyata 6 tahun. Beda orang tuh berarti ya? Iya, beda. Lumayan guys, 9 tahun. Dia murid Kristus yang baik. Mau menjaring. Bener juga. Iya. Atau jangan-jangan yang Terjadi. terpapar yang ini. Kebalik ya, kebalik. Aduh. Kalau dia pernah? Kalau aku nggak pernah. Pernah. Yakin. Oke, Ya. oke. Ada isinya soalnya. Saya mancing dong, saya mancing. Iya dia. Oke Romo, tadi kan ada yang pandangan tentang beda agama nih. Nah menurut Romo dari pandangan gereja Katolik nih, gimana sih mau pendapatnya? Karena kan banyak nih OMK sekarang yang pasti bertanya-tanya, boleh nggak ya gitu. Ya, kalau menurut saya sih di mana-mana kan kita hampir bertemu dengan teman-teman orang muda yang berbeda agama ya. Apalagi kita di Indonesia kan mayoritas bukan Katolik tuh, kita tuh sedikit sekali. Jadi di mana-mana ketemu yang berbeda keyakinan tuh. Ya misalnya ke kampus tiba-tiba tabrakan, ternyata lihat gini. Pertama sih lihat gereja tuh, sadar-sadarnya ternyata sudah di masjid. Udah kayak gitu kan. Nah itu kan maksud saya di mana-mana kita ketemu dengan teman-teman yang beragama lain dan kita juga tidak bisa memilih kepada siapa kita jatuh cinta tuh. Tapi kalau sudah jatuh cinta begitu, karena sudah tahu bahwa dia berbeda keyakinan dengan kita, harus masuk ke dalam diri tuh, koreksi diri tuh. Kira-kira saya sebagai orang Katolik kuat atau enggak tuh? Nah, itu tuh penting sekali karena salah satu syarat utama pernikahan beda agama itu sifatnya extraordinary. Ya. Artinya tidak dianjurkan sih. Jadi extraordinary artinya dia mendapatkan kelonggaran hukum atau yang kita kenal namanya dispensasi agar bisa melangsungkan pernikahan itu. Tetapi dengan syarat tuh yang tadi yang Katolik itu imannya harus kuat tuh. Yang kedua pasangannya yang bukan Katolik itu harus menghargai yang Katolik tuh. Dan ada potensi dia itu bisa menjadi Katolik tuh. Ini penting sekali ya. Makanya kalau misalnya iman Katolik kita kurang bagus, misalnya tiap ke hari Minggu ke gereja, pulangnya sakit leher tuh. Nah kamu tahu kenapa sakit leher? Nah, karena selama 1,5 jam itu dia ke gereja, dia lirik kiri, lirik kanan. Ya. Nah dia lihat ke sana tuh, oh ada yang cantik tuh, gitu. Oh ada yang ganteng tuh. Nah pulang-pulang lehernya miring kayak gini. Nah karena dia tidak konsentrasi dengan perayaan Ekaristi atau momen-momen pribadi untuk dia berdoa tuh. Saya kira karena itu mau ketiduran jadi Nah itu juga. kata itu. Nah itu juga kalau ke gereja ngorok itu juga saya rasa wah itu godaan setan terlalu kuat. Jadi kalau dia sok-sokan mau nggak apa-apa mau kalau saya pacaran beda agama nanti dia yang gue tarik tuh. Jangan lebih baik jangan sok jago deh. Lebih baik tetap pilih pasangan yang Katolik biar dia mengarahkan kamu untuk menjadi jauh lebih baik. Takutnya itu ditarik misalnya pindah agama tuh karena pernikahan beda agama atau pernikahan dalam agama Katolik itu bukan soal kebahagiaan suami istri doang sih, lebih dari itu adalah soal keselamatan jiwa tuh ya karena di luar gereja kita meyakini tidak ada keselamatan, jadi yang kita mau tuh keselamatan jiwa kita. Jadi kita kalau
bisa tetap Katolik. Ya, kurang lebih seperti itu. Boleh pacaran, tetapi pastikan bahwa yuk buat tuh secara Katolik ya. Tapi yang suka ngantuk di gereja, apalagi Natalnya ke gerejanya cuma Natal Paskah doang tuh. Nah, berbahaya sekali. Jangan sok-sok jagoan lah. Kurang lebih seperti itu lah ya. Oke. Berarti pesan buat OMK cari aja yang seiman gitu lah ya. Iya, lebih baik. Lebih baik. Gitu. Tenang aja. Belajarlah dari Adi. Adi. Saya bantu. Asik. Banyak ya sekarang kalau kita mau nyari kegiatan-kegiatan yang ketemunya seiman tuh banyak banget sekarang. Karena kan OMK ngadain acara juga banyak ya. Pasti bisa lah ketemu di sana ya. Harapannya juga itu pasti diadain acara yang banyak, semua OMK ada gitu, tinggal pilih aja. Nggak usah pas bisa gini-gini kan emang. Iya betul. Lagian pernikahan beda agama itu menurut saya kita mencelakakan diri lah, maksudnya itu rumit tuh. Karena persyaratannya itu banyak tuh, dan belum tentu pasangan kita yang bukan seagama dengan kita mau tuh, misalnya anak-anak kita dididik secara Katolik tuh, misalnya seperti itu, ya belum tentu setuju tuh. Yang kedua, ya keluarga dari pasangan kita belum tentu ya memahami apa yang kita imani dengan baik. Mungkin bisa saja mereka tidak menghargai iman kita dan lain sebagainya, membuat kita sakit hati dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa dihindari sebaiknya dihindari. Tapi kalau sudah dipepet ya udahlah. Pasrah gitu ya. Oke, gini mau. Oke, anda kan kita semua udah punya pacar nih ya gitu ya. Nah terus kan pasti ada batasan-batasan dalam pacaran gitu kan ya. Boleh dong aku di-share dari pendapat Ko Stanley, Ko Adi, Michelle gitu. Seberapa sih batasnya? Apakah kayak physical touch misalnya seberapa atau sejauh mana sih bisa pacaran bareng? Menurutku ya, Iya. physical touch ya. Karena aku pribadi kan kita belajar katanya ada 5 love language ya. Iya. Nah, kebetulan aku bukan nomor 1 itu bukan physical touch. Oke. Jadi menurut aku kalau pacaran yang normal-normal aja lah ya, kayak pegangan tangan oke lah, sebatas rangkulan oke lah, tapi lebih dari itu kayaknya nggak usah sih. Oke. Gitu. Itu lirik. Oke, yang lain ada pendapat lain mungkin? Kalau dari aku mungkin physical touch-nya cuma nyampe pelukan aja udah. Tuh kan? Iya, selebihnya enggak. Enggak, oke. Kalau Ko Adi? Kalau dari pengalaman sendiri sih, pegangan tangan pasti lah ya, pegangan tangan pasti. Terus kalau peluk itu ya mungkin sesekali boleh. Kalau yang lebih naik lagi itu ya mulut, cium, mungkin cipika-cipiki kali ya boleh lah ya, cium pipi boleh lah, karena ya salah satu bentuk perwujudan juga kan kasih sayang kita ke pasangan. Cium kening ya, cium kening. Ya, cium kening juga boleh. Lo udah punya pacar belum nih? Belum. Kan mantan banyak. Oh, Sekali itu. astaga. Iya pacar. Jangan. Pacar lancar sekali. Pengalaman banget gitu ya. Tapi kan itu menurut masing-masing di sini gitu ya. Tapi ketika kita punya pasangan, terus misalnya nih ya, misalnya ada yang mau lebih dari itu gitu. Sikap teman-teman kayak gimana sih? Apakah akan, duh kayaknya gue gak mau deh, dia minta gue misalnya tadi cipika-cipiki tapi dia minta cium bibir gitu misalnya. Terus apa yang teman-teman bakal lakuin? Apakah diputusin atau diingetin atau kayak gimana? Dari Ko Adi dulu deh. Ganti ya. Kayaknya Susah ya, kalau soalnya kan biasanya buat sampai ke cium bibir itu kan pasti ada prosesnya kan. Kayak situasinya ternyata menyenangkan, Momentum ya. momentum. Terus kayak biasanya kalau udah sampai situ tuh udah blank, gitu. lupa. Jadi ya sudah, ikuti saja kata hati. Jadi tidak dibantah ya. Iya. Diplomatis jawabannya Lu ya. mengizinkan dia nih. Oke, kalau menurut Romo sendiri gimana sih? Mau apa sih batasan-batasan pacaran yang sehat nih buat OMK gitu? Oh, ke gereja tuh. Kalau di gereja. Kegiatan di gereja tuh. Gak mungkin lu Jangan salah. Gak mungkin lu macem-macem tuh di gereja. Lu pasti berdoa dan lain
ada yang sharing tuh ya gitu. Kurang pengalaman konsultasi ke Romo gitu ya. Oke. Nah terus kalau misalnya teman-teman lihat pasangan gitu ya, punya pasangan terus selingkuh gitu, apa sih yang teman-teman akan lakukan? Kayak langsung Berat soalnya materinya. Selingkuh tuh kalau orang bilang penyakit, ya. Penyakit yang nggak ada obatnya. Jadi kayak kalau ada selingkuh udah big no gitu ya. minta maaf kayak apa kayaknya. Mending putus aja gitu. Udah putus aja. Oke. Tapi kalau udah nikah, Nah, bagus ini ayo. pertanyaan. Karena saya belum menikah, kebayangin ya kalau udah menikah ke Romo konseling. Lo datang nanti gue khotbahin. Padahal istri saya mau. Lo khotbah dua-duanya ya. Lo berdua sini tuh. Kenapa sampai kayak gitu tuh? Kayak gitu jangan hanya satu pihak doang. Biasanya tanya dua pihak tuh. Mungkin ada kesalahan juga ya dari kitanya. Sangat reflektif ya orang-orang di sini. Saya terbantu sebagai yang paling kecil di sini ya. Dia cocok jadi Romo dia nih. Harusnya masuk seminari semua. Dia langsung dipepet aja tuh. Bukan melirik cewek ya. Tolong seminari di search ya kok ya. Oke, boleh. Bisa saja kan? Iya siapa tahu kan ada panggilan kita nggak tahu kan. Dicoba aja nggak apa-apa. Oke terus kan sekarang ini yang mungkin lagi booming juga nih ya, kayak Paus bilang kalau misalnya mengeluarkan statement gitu ya tentang pemberkatan sesama jenis. Nah, menurut Romo gimana? Iya tuh lagi rame tuh di luar sana tuh. Seakan-akan tuh gereja Katolik tuh mau memberkati pasangan yang menikah seperti perempuan dan laki-laki. Sebagai orang Katolik kalau kita tahu dengar informasi seperti itu, kita sudah langsung garis bawah itu. Ini tidak mungkin benar tuh. Karena pertama di dalam kitab suci jelas tuh, ya, laki-laki dan perempuan tuh hukum kanonik jelas tuh. Tidak mungkin dalam waktu sekejap Paus membuat kitab suci kan, tidak mungkin. Jadi kalau memang ada informasi semacam itu, kita secara langsung tuh berpikir oh pasti ada maksud lain. Kita harus baca berita ini sedetail mungkin. Jadi misalnya soal pemberkatan itu ya seperti biasa kita memberkati semua orang kan. Ya, Siapapun yang datang mohon berkat kan, ya kita berkati. Emang kita siapa melarang membatasi orang lain untuk menerima berkat Tuhan tuh? Ya kita tahu tuh memang misalnya pasangan sama jenis kumpul ke bawah dan lain itu dosa. Ya even orang berdosa pun harus diberkati kan. Sepanjang karya Yesus itu kan yang paling banyak dekat dengan Yesus adalah orang berdosa tuh. Bukan orang-orang sehat kan. iya. Jadi mungkin dibalik itu lagi yang dimaksud oleh Paus Fransiskus ya kita secara terbuka tuh kita mau memberkati mereka supaya kalau bisa mereka bertobat tuh. Jadi ya kebanyakan kan kita gunakan metode untuk mengusir tuh. Lalu seperti ini lu keluar tuh dari gereja. Lebih baik kita merangkul tuh karena menyembuhkan juga dengan cara kita merangkul mereka ke dalam. Ini kita berkati tuh ya, supaya hidup kalian baik. Kalau bisa ini salah dan dosa, kalau bisa kalian bertobat. Sama seperti orang lain tuh kalau mereka buat dosa ya udah kita doakan supaya kalau bisa mereka bertobat hidup jauh lebih baik. Nah itu kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada tuh sakramen di sana di dalam gereja diberkati aku menikahkan engkau Gregory dan Jonathan. Gak mungkin tuh, gak mungkin, gak bakalan terjadi dalam gereja Katolik itu gak bakalan terjadi. Jadi ada 1-2 orang yang buat melintirkan info itu. Tapi sebagai orang Katolik seharusnya kita harus oh itu gak benar. Itu sih menurut saya. Ya, berarti berkatnya itu ya harus diperjelas gitu Iya, ya. betul. Istilahnya rumah aja diberkatin, Iya. nggak ada masalah gitu. Padahal dia nggak ada nyawanya, apalagi orang gitu kan. Betul. Nah kalau teman-teman sendiri melihat LGBT itu gimana sih? Setuju kah atau nggak setuju atau ya udah netral aja lah gue? Ya kalau dari aku sendiri tentunya karena aku bukan kaum itu ya jadi mungkin aku standar lebih netral ya. Jadi dia ada ya sudah, dia nggak ada ya sudah gitu. Jadi kita nggak menghakimi mereka juga, itu pilihan hidup mereka. Cuman ya aku sendiri pribadi karena bukan kaumnya jadi kurang mengerti aja buat pikiran sebenarnya. Cuman aku di sisi netral. Netral. Tapi kalau ada teman koko yang kayak gitu gimana? Tetap berteman, oke berteman. Cuman kalau udah ke akunya aneh, ya aku jauhin dong. Gitu. Oke, kalau
sama jawabannya. Ya selama dia kayak ya udahlah, maksudnya saya menghargai dia. Dia mau LGBT atau Q segala macam ya itu terserah, silakan. Tapi kalau misalkan itu udah mempengaruhi kehidupanku ya mendingan jauh, jaga jarak. Berarti yang benar adalah kita mendoakan ya Mo ya tadi ya. Iya. Oke, kayaknya agak berat ya, kita beralih aja topiknya. Oh, tuh siapa yang Produksi bukan saya. Oke, kita ke next ya. Gimana sih cara teman-teman gitu ya, kalau misalnya punya pasangan, terus harus saling menjaga gitu kan ya, harus saling menjaga. Nah, gimana sih caranya menjaga kepercayaan sama pasangan gitu? Misalnya apa ya? Contohnya tuh pasangannya minum-minum ke bar atau apa kayak gitu. Nah, itu kan sebagai pasangan harus punya tanggung jawab untuk menjaga kan sebetulnya. Gimana caranya? Biar dia nggak sakit hati juga gue larang gitu misalnya. Dia lebih ke larang atau diperbolehkan gitu Iya, ya. ya. Kalau aku pribadi cukup Ikutan. cukup ikutan ya? cukup ikutan. Enggak, kalau aku lebih ke yang untungnya saat ini liberal sih. Kalau dulu mungkin waktu masih lebih muda agak overprotective. Cuman seiring berjalannya waktu kayaknya manusia kan punya hobi masing-masing. Jadi sekarang lebih ke kalau aku udah berani memilih dia berarti aku harus percaya gitu kayak gitu. Jadi semua keputusannya mau mereka tebar mau berkumpul sama siapapun aku cenderung lebih percaya saat ini. Cukup ngabarin aja lewat phone misalnya. Kenapa adanya gitu ya di belakang layar? Oh, oke. harus dibicarakan. Sangat terbuka beliau. Tapi kalau misalkan nih situasinya ternyata ke barnya itu tuh sebagai bentuk pelarian, misalkan ada masalah di rumah terus dia ke bar gitu, itu kalau kayak gitu gimana? Ditahan, dibolehkan? Berarti bukan untuk hiburan ya? Iya. Tapi pelarian. Iya. Pasti aku rangkul dulu lah, jangan ke bar dulu gitu. Maksudnya kita ngobrol dulu ada apa masalahnya. Ya kayak kata Romo, kita aja ke gereja ya Mo ya. Kayak gua Maria. Kalau Maria kita berdoa. Kita ceria bersama. Iya, jadi karena masalah itu bukan untuk dilarikan gitu, jadi untuk dihadapi ya. Kita mohonlah kekuatan paling kuat dari Tuhan. Emang kedewasaannya di sini, gue terbawa jadi. Udah cocok. Umurnya ya. Udah disuruh. Jadi Romo udah cocok. Udah cocok untuk menikah. Iya, tinggal pasangannya aja Tinggal ya. pasangannya belum datang. Nah, kalau mau cari pasangan tuh doanya harus jelas tuh. Doa pertama itu minta tuh kasih pasangan saya perempuan tuh. Oh iya, jelas. Jangan seiman duluan tuh, karena Tuhan kasih pasangan saya yang seiman, yang datang. Jadi Mo ya. Jadi harus jelas tuh. Minta pertama Tuhan kasih saya perempuan yang baik, yang takut akan Tuhan. Jangan seiman yang datang laki-laki lu terima. Jadi harus jelas tuh. Ya. Romo, tapi kan kalau spesifik gitu kan Tuhan sendiri juga udah bilang gitu kan, pasti laki-laki sama perempuan. Oke. Apalagi kita tetap harus berdoa dan spesifik minta yang lawan jenis. Iyalah harus seperti itulah ya, karena sekarang kan lagi booming tuh. Ah. Iya kan, tentang itu semua kan lagi booming kan. Ya paling tidak mengingatkan kita kalau ada kecenderungan dikit-dikit tuh jangan. Isi, ya, kita kan tidak tahu ya, betul ada kecenderungan. Lihat ke tempat main badminton, ada yang keren nih. Perasaan saya berbeda. Mulai perasaan berbeda tuh. Ya Tuhan kasih saya. Jadi ya kayak gitulah ya. Oh, iya. Berarti buat reminder pribadi Iya, ya seperti sebenarnya. itu sih. Oke. Tadi kan kita ngomongin LGBT gitu ya. Gimana kalau misalnya pasangan atau pacar kita atau istri atau suami kita tuh punya teman dekat yang lawan jenis? Teman dekat tapi lawan jenis gitu. Misalnya cewek punya teman dekat cowok. Nah, pandangan teman-teman sebagai cowoknya atau ceweknya atau suaminya atau istrinya tuh kayak gimana sih? Michelle gitu. Kalau dari aku sih biasa aja sih sebenarnya, asalkan memang si cowoknya ini tuh punya batasan
tuh kayak dia sadar dia punya pacar, berarti dia harus men-treat temennya ini tuh dengan cara yang berbeda. Gak boleh kayak mungkin pas dia masih jomblo gitu ya, masih single, dia men-treatnya tuh khusus gitu, spesial. Cuman karena mungkin dia sekarang udah punya pacar, jadi dia tuh harus men-treatnya tuh lebih yang biasa aja gitu dibandingkan pacarnya. Jangan sampai dia tuh ya jadi sama gitu, tapi kok sama kayak pacar sama, kan bikin curiga. Iya. Betul, betul. Kalau nganterin ke rumah, Nah, benar. Aduh, itu berat banget. Kalau nganterin ke rumah, kalau berdua mungkin Pesenin aplikasi aja gitu ya. Iya. Ojek online gitu ya. Dia menjaga tuh anak orang cewek malam-malam, ya udah gue antar aja. iya kan. Iya, Tahu kan dia kalau apa. kita sebagai cowok kan kayak Harus, gitu iya. biasanya. jemput aku dulu. Ini bertiga. 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 Tapi bertiga tuh. Malam-malam ya, boleh. Bertiga atau lebih lah ya. Betul. Jadi jangan berdua lah gitu ya. Iya. Ada potensi. Perspektif cewek sama beda-beda. Oke, nah ini kan kita udah ngobrolin panjang ya tentang pacaran dan lain sebagainya. Aku pengen minta dong dari Romo Kristo closing statement buat RMK, biar ya kan kita lagi ngomongin Valentine nih. Gimana sih cara kita untuk mencari pasangan seiman, menjaga komunikasi dan pastinya untuk tujuan yang lebih tujuan yang lebih pasti gitu, suatu saat nanti pasti kan akan menikah, membangun keluarga dan lain-lain. Pesannya apa untuk RMK? Kok gue jadi gugup ya? Jadi yang pertama tuh berdoa itu penting. Karena orang yang akan kita nikahi, dia itu milik Tuhan. Dia diciptakan oleh Tuhan. Nanti kalau baca 1 Kolose bab 1 ayat 9 itu, segala sesuatu diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Jadi kalau kamu mau menikah dengan seseorang yang adalah diciptakan oleh Allah hanya untuk Allah, you harus berdoa minta pada Tuhan. Biar Tuhan memberikan dia untuk kamu. Ya. Dia milik Allah, dia spesial. Jadi perlu minta dengan hati yang tulus kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan yang paling spesial itu untuk kita. Dan kalau Tuhan sudah berikan dia kepada kita, harus jaga dan hormati dia. Ya, harus jaga dan hormati dia. Adi sudah married, jaga dan hormati istrimu sampai kembali kepada Tuhan. Ya. Ya. Jadi pacaran mulai dengan doa. Ya. Sebagai orang beriman, orang muda Katolik harus berdoa. Doa harus menjadi nomor 1 karena orang yang mau kita nikahi dia adalah milik Allah, dia diciptakan oleh Allah. Jadi kita harus minta kepada Allah. Ya. Karena Allah memberikan dia kepada kita, kita harus menghormati dia, menghargai dia, ya, mengasihi dia. Dan kalau dia punya kesalahan, ampuni dia. Deep banget ya. Kena banget ya. Oke, terima kasih banyak Romo Kristo. Pencerahannya buat kita ya, OMK. Terima kasih banyak Romo Kristo, Adi, Cimichelle, Sama-sama. Thank Terima you. kasih. Oke teman-teman sahabat OMK, terima kasih banyak atas perhatiannya sampai sekarang ini di udah terakhir ya. Jangan lupa nonton Cucupi episode sebelum-sebelumnya karena banyak juga hal-hal yang menarik. Dan nantikan episode-episode berikutnya kalian bisa tonton di Instagram, di YouTube, dan juga TikTok @OMK_Estelarensius. Dadah, selamat apa? Sampai jumpa. Silakan makan. Hai guys, kita makan. Ada Maicy Bakery. Boleh minum lagi nggak? Boleh minum lagi? Boleh dong. Oh ya almond ya. Dark coklat. Aduh. Silakan. Iya ya, sini tanya. Nama ada matcha, ada almond, ada strawberry, coklat. Yang paling recommended mana? Nah ini menarik sih Matcha, Romo. matcha. Oh ya, matcha. Matcha. Boleh. Mau lihat. Soalnya thank you Maicy Bakery. Mau lihat. Baik, mau apa nih kau nih? Bisa. Yang almond. Oh, strawberry. Sama ya, sama Strawberry. Ayo. Lu kok main coklat aja? Aku tim coklat karena aku penjual coklat. Oh, iya? Coklat. Sekali ya promosinya. Mamma mia. Thank you Maicy Bakery and let's go. Bye.
Cucupi, cuap-cuap happy with Alanka Santo Laurentius.